Halo semuanya, kembali lagi pada video saya. Kali ini, saya akan membahas materi mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan dosen pengampu Bu Sheila Aprilia Murnidayanti SPN MA dan Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEBKP. Dan yang akan presentasi hari ini adalah saya sendiri, Dewi Nerwastu Sitorus dengan NIM C0D024066. Baiklah, kita lanjut. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak. Salah satunya pajak penghasilan PPh pasal 21. PPh pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan. Tidak hanya pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga lepas juga dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Pegawai tidak tetap atau tenaga lepas juga dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Pegawai tidak tetap sering dijumpai dalam dunia kerja, seperti pekerja harian, mingguan, borongan, atau pekerja kontrak dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tidak tetap sangat penting, baik bagi perusahaan maupun pekerja. Kita lanjut. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian pegawai tidak tetap. Yang kedua, memahami ketentuan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang ketiga, mampu menghitung besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Definisi pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai tersebut bekerja dan penghasilannya didasarkan pada jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan, atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pekerja harian, pekerja lepas, dan pegawai borongan. Adapun dasar hukum dan peraturan terbaru mengenai pajak penghasilan pasal 21 ini untuk pegawai tidak tetap. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 168 tahun 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024 menggantikan beberapa aturan sebelumnya. Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi pedoman pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan pegawai tidak tetap. Selain itu, pajak penghasilan pasal 21 juga merupakan mekanisme pemotongan pajak yang dipungut oleh pemberi kerja atau pemotong pajak dari penghasilan pegawai sehingga memudahkan pengawasan dan kepatuhan pajaknya. Dengan adanya pemotongan ini, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih tertib dan akurat, serta dapat menghindarkan terjadinya penghindaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Adapun tarif dan perhitungannya, jika penghasilan pegawai tidak tetap kurang dari 450.000 per hari atau 4.500.000 per bulan, maka tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Yang kedua, tarif pemotongan ini dibedakan antara tarif efektif harian dan tarif efektif bulanan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 168 tahun 2023. Yang ketiga, pemotongan dihitung berdasarkan penghasilan bruto dan tarif yang berlaku, dengan memperhatikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan status pegawai. Mekanisme penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap.
Mekanisme penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, PMK 168 atau 2003, sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan tidak bulanan, seperti harian, mingguan, satuan, dan borongan. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto harian atau rata-rata penghasilan bruto per hari. Yang kedua, jika penghasilan bruto harian sampai dengan 450.000, pajak penghasilan 21 tidak dipotong, alias tarifnya 0%. Yang ketiga, jika penghasilan brutonya di atas 450.000 hingga 2,5 juta per hari, dikenakan tarif efektif harian sebesar 0,5% dikali penghasilan bruto. Jika penghasilan bruto harian lebih dari 2,5 juta, pajak penghasilan dihitung menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas 50% dari penghasilan bruto harian. Yang kedua, penghasilan bulanan. Untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan bulanan, pajak penghasilan 21 dihitung menggunakan tarif efektif bulanan, dikalikan dengan penghasilan bruto selama masa pajak tersebut. Tarif efektif bulanan menyesuaikan dengan besaran penghasilan bruto bulanan sesuai tabel tarif yang ditetapkan pemerintah. Kita lanjut. Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Tuan Max bekerja pada PT ABC sebagai pegawai tidak tetap. Pada bulan Juni 2024, Tuan Max melakukan pekerjaan perakitan selama 10 hari dan menerima penghasilan bruto sebesar 4.500.000. Rata-rata penghasilan bruto sehari adalah 4.500.000 dibagi 10 hari sama dengan 450.000. Tarif efektif harian untuk penghasilan 450.000 adalah 0%. Jadi, pajak penghasilan 21 yang dipotong per hari adalah 0% dikali 450.000, sama dengan 0. Untuk 10 hari kerja, total pemotongan pajak penghasilan 21 adalah 0. Jika rata-rata penghasilan harian lebih dari 450.000 sampai 2,5 juta, tarif potong adalah 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Kalau lebih dari 2,5 juta, pajak penghasilan dihitung menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas 50% penghasilan bruto harian. Kewajiban pemberi kerja. Pemberi kerja wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan membuat bukti potong sebagai bukti pemotongan pajak yang diberikan kepada pegawai tidak tetap. Pada masa pajak terakhir, jika terdapat kelebihan pemotongan, pemberi kerja wajib mengembalikan kelebihan tersebut. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan presentasi hari ini adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tidak tetap merupakan kewajiban perusahaan yang membayarkan penghasilan. Pegawai tidak tetap adalah pekerja yang menerima upah berdasarkan kehadiran atau hasil pekerjaan, bukan gaji bulanan tetap. Mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 21 didasarkan pada ketentuan PTKP harian 450.000 dan jika penghasilan melebihi batas tersebut, maka dikenakan tarif sesuai peraturan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari materi pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tidak tetap. Saya, Dewi Narwastu Sitorus, sebagai penyaji materi hari ini, pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.